Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu bahwa Bapak Ibu guru ini adalah calon guru penggerak. Diharapkan Bapak Ibu nanti mampu untuk membawa SMK Negeri 1 Muntok ini agar lebih baik lagi dan mampu menumbuh kembangkan budaya positif di SMK Negeri 1 Muntok ini. Harapan saya juga kepada Bapak Ibu guru, calon guru penggerak ini pada akhirnya nanti dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, dan tentunya juga harus senantiasa sehat, sukses, dan selesai dengan tentunya sangat memuaskan dan bisa membawa SMK Negeri 1 Muntok ini untuk yang lebih baik lagi. Demikian, tentunya dari SMK Negeri 1 Muntok selalu mendukung apapun yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru calon guru penggerak ini. Demikian, salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sini yang sudah bersedia meluangkan waktunya. Hari ini kami sebagai calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Barito Selatan di SMK Negeri 1 Muntok akan membagikan apa yang telah kami pelajari selama kami mengikuti pendidikan ini dari bulan September kemarin. Ya. Jadi khususnya saya akan menyampaikan mengenai materi budaya positif. Ya. Di sini sifatnya bukan saya yang bisa, tapi hanya berbagi saja. Jadi mengenai budaya positif ini ada 6 sub materi, yaitu mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima dan keenam mengenai restitusi, bagian 5 tentang 5 posisi kontrol, dan yang keenam tentang segitiga restitusi. Tadi sudah dipaparkan mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kita tahu bahwa selama ini ada ilusi yang kita percayai, kemudian kita juga sudah tahu apa itu sebenarnya arti dari disiplin yang sebenarnya, yaitu bukan untuk mendapatkan kepatuhan, tetapi untuk membuat peserta didik ini mampu mengontrol dirinya sendiri. Jadi siswa ini bersikap baik bukan karena dia takut dihukum, bukan karena dia ingin mendapatkan penghargaan, tapi karena dia ingin menghargai dirinya sendiri, yaitu mengontrol dirinya untuk menjadi pribadi yang mulia. Dan nilai-nilai kebajikan universal ini sudah dijelaskan juga adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Dalam hal ini di Indonesia, nilai kebajikan yang ingin dicapai merupakan profil belajar Pancasila. Ada 6 hal di profil belajar Pancasila ini, bisa dilihat di slide ini. Apakah ada nilai-nilai kebajikan lain? Ya, banyak sekali nilai-nilai kebajikan lain, bahkan berpuluh-puluh jumlahnya. Tetapi ini adalah secara universalnya. Sudah juga kita mengetahui tentang motivasi, ada motivasi eksternal dan motivasi internal, di mana motivasi internal inilah yang kita cari untuk siswa disiplin. Sudah juga mengenai perbedaan hukuman dan konsekuensi dan penghargaan. Nah, sekarang saya ingin fokus ke masalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas ini adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Jadi ceritanya dalam rangka kita membangun budaya positif, kita ingin apa itu yang membedakan disiplin
disiplin saja dengan disiplin yang positif. Kalau disiplin saja, bisa jadi siswa bersikap baik hanya karena dia takut dihukum. Di sekolah ada peraturan, apabila saya melanggarnya saya akan dihukum. Itu yang dia hindari. Negatifnya, apabila disiplinnya seperti ini, pada saat dia berada di lingkungan lain di luar sekolah, karena tidak ada peraturan yang semacam itu yang berlaku, maka dia akan berbuat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Itu negatifnya. Tetapi apabila siswa meyakini sesuatu itu adalah nilai yang baik untuk menjadikan dirinya sebagai pribadi yang baik, maka inilah yang disebut dengan disiplin positif. Ya, dapat kita mulai dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sebenarnya mirip dengan peraturan kelas. Sebenarnya sudah ada peraturan di sekolah kita, di masing-masing kelas juga ada peraturannya. Tetapi mereka ini sangat-sangatlah berbeda. Nah, berikut saya contohkan perbedaan bunyi dari peraturan dan bunyi dari nilai keyakinan kelas. Jika di peraturan ada pernyataan selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka di sini nilai atau keyakinan kelas yang diyakini adalah mengenai tanggung jawab. Apabila peraturan berbunyi dilarang mengganggu orang lain, maka nilai atau keyakinan kelasnya menghormati, untuk menghargai, untuk menyayangi, dan lain sebagainya. Nah, banyak lagi contoh-contoh perbedaan antara peraturan dan nilai keyakinan kelas yang dapat kita lihat di tabel ini. Maksud dari keyakinan kelas ini adalah nantinya dari peraturan kelas yang ada, yang sudah ada, peraturan sekolah yang ada, kita buat suatu keyakinan kelas bersama siswa. Jika keyakinan kelas ini berjalan dengan baik, maka akan timbul lingkungan positif, yaitu lingkungan yang nyaman bagi peserta didik untuk bertumbuh dan berkembang di sekolah. Dan jika lingkungan positif ini tercipta, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang baik dari siswa itu sudah tumbuh, maka jadilah budaya positif di sekolah kita. Jadi suatu sikap yang baik itu merupakan sebuah kebiasaan, bukan paksaan lagi. Itulah yang dimaksudkan dengan budaya positif. Nah, di sini saya ingin membagikan proses pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan. Di sini saya membuat keyakinan kelas bersama siswa 10 PKJ 2. Tahapannya apa saja dalam membuat keyakinan kelas ini? Pertama-tama, saya sebagai guru menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu disiplin positif, apa itu nilai-nilai kebajikan, dan apa itu keyakinan kelas. Mengapa hal ini penting? Setelah sudah dijelaskan, saya mengajak siswa untuk merefleksikan bagaimana kelas yang kalian berikan secara lisan. Siswa nanti akan menjawab, saya mau kelas saya bersih, Bu. Saya mau di kelas saya belajar dengan tenang, tidak ribut. Saya mau di kelas ini kami damai dan tentram. Misalnya kelas impian seperti itu ya. Selanjutnya saya bertanya, untuk mencapai kelas impian tersebut, apa yang dapat kalian lakukan? Nah, maka saya ajak siswa untuk maju ke depan satu-satu, semuanya menuliskan hal-hal apa saja yang bisa mereka lakukan untuk mewujudkan kelas impian tersebut. Di sini mereka terlihat menulis selalu hadir tepat waktu, misalnya tidak ribut saat belajar, dan lain-lain. Semua siswa menuliskan beginilah. Nah, sudah mereka tuliskan. Kemudian ini juga beberapa siswa yang terdokumentasi menuliskan hingga yang terakhir di situ. Ini sudah berapa di situ keyakinan hal-hal yang sudah mereka tulis. Nah, ini sudah terakhir ya, sudah semua siswa menuliskan. Boleh tidak satu siswa menulis lebih dari satu hal? Boleh ya. Kalau tempat tulisnya masih cukup, silakan. Nah, setelah ini, setelah tertulis daftar hal-hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kelas impian, setelah sudah, maka saya mengajak murid untuk menyederhanakan hal-hal ini tadi. Ini baru satu murid satu loh, baru satu siswa satu, sudah sebanyak ini. Mungkin tidak murid menghafal semua hal ini. Tidak mungkin murid bisa menghafal semuanya, apalagi kalau satu siswa nulis lebih dari satu. Oleh karena itu, perlu penyederhanaan dalam bentuk nilai-nilai. Karena salah satunya yang ditulis siswa ini tadi bersifat peraturan masih. Maksudnya teknis, dilarang merokok, misalnya itu kan sudah peraturan ya, artinya sifatnya teknis. Tetapi keyakinan kelas ini lebih universal, misalnya tidak datang tepat waktu, tidak membolos, itu kan nilai yang sama, yaitu mengenai kedisiplinan dan
izin kelas siswa, kemudian ditandatangani sebagai tanda sepakat oleh seluruh siswa. Artinya sepakat bahwa ini nilai yang mereka yakini untuk menjadi pribadi yang baik. Nah, begitu. Nah, keyakinan kelas ini juga yang menjadi dasar juga untuk melakukan restitusi, gitu ya. Setelah sudah ditempel, sudah ditandatangani bersama, nah ini mereka sedang menandatangani kesepakatan atau keyakinan kelas ini tadi. Nah, maka yang terakhir adalah sebagai penutup, saya memberikan penguatan dan mengajak siswa merefleksikan keyakinan kelas yang telah disepakati. Maksudnya adalah, ayo tadi berapa sudah keyakinan kelas? Sepakat ini untuk kita yakini bersama-sama untuk menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Dan selesailah ini semua. Nah, dari sini penjelasan saya mengenai keyakinan kelas. Kira-kira apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Saya persilakan. Terima kasih. Dari paparan Ibu Mita, saya ingin bertanya Ibu, apakah dengan adanya keyakinan kelas, peraturan tidak diperlukan lagi di sekolah? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Bu Wawa ya. Bu Wawa. Pertanyaannya, apakah dengan adanya keyakinan kelas peraturan tidak diperlukan lagi? Jawabannya adalah masih diperlukan. Keyakinan kelas ini tadi munculnya juga dari peraturan, tetapi sifatnya di sini nilai ini menguatkan agar peraturan tidak sekedar dijalankan, peraturan tidak sekedar dilakukan karena takut dihukum tadi, jadi diperkuat dengan nilai-nilai keyakinan. Artinya dari peraturan menjadi nilai yang ada di dalam diri siswa. Saya misalnya nih, saya jujur, saya menghargai nilai kejujuran ya karena memang saya ingin jadi orang baik, bukan karena saya takut dihukum mudaris misalnya. Begitu ya. Itu Bu. Jadi jawabannya peraturan sangat diperlukan. Jadi, nilai keyakinan kelas untuk menguatkan penegakan peraturan itu tadi. Ada lagi yang ingin disampaikan kira-kira Bu Wawa dari? Sudah cukup. Terima kasih. Ya silakan Bu Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Tabe Salamat Limuna Latai Salam Sewujud Karenda Malempang, Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basanyat Kajuwata. Harus. Perkenalkan Ibu Mita, saya Jenny Hakati di sini sebagai guru BK di SMKS 1 Buntok. Yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana jika saat menerapkan posisi kontrol sebagai manajer pada segitiga restitusi, murid malah menolak keyakinan kelas yang disepakati. Nah, bagaimana pandangan atau pendapat Ibu Mita? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Jenny atas pertanyaannya. Bagaimana tadi ya jika siswa pada saat kita merestitusinya ternyata dia menolak keyakinan kelas yang telah disepakati? Baik, kuncinya adalah pada saat pembuatan keyakinan kelas itu sendiri. Yang menyepakatinya siapa? Kan mereka juga. Sebelum mereka menandatangani ini kan ditanyakan dulu. Sudah setuju? Sudah yakin? Apabila melanggar apa konsekuensinya? Kan seperti itu. Nah, tetapi apabila memang pada saat direstitusi ternyata siswa berubah pikiran, maka kita bisa melibatkan atau berkolaborasi dengan rekan guru lain, misalnya dengan wali kelas, dengan kepala jurusan, bahkan dengan wakil kesiswaan, bahkan berkolaborasi juga dengan orang tua siswa tersebut. Karena sekolah ini adalah sekian persen saja tempat tumbuh kembang anak untuk pembentukan karakter anak. Sekian persennya lagi dipengaruhi juga oleh pergaulan dan orang tuanya, sehingga kolaborasi di sini sangatlah penting. Tetapi menurut saya pribadi, saya rasa nilai keyakinan kelas ini kan adalah nilai-nilai yang baik, nilai yang sangat baik. Saya rasa tidak mungkin dia menolaknya nilai keyakinan. Misalnya dia ketahuan nyontek. Ayo menurut kamu apakah sikap kamu menyontek ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita percayai? Lalu anak ini mikir, ternyata anak ini bilang, oh iya Ibu, saya telah melanggar keyakinan kelas tentang kejujuran. Nah,
Saya tanya, setuju nggak kamu bahwa kita harus jujur? Saya rasa tidak mungkin dia menolak keyakinan itu bahwa kita harus jujur, karena ini adalah nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang ideal, begitu menurut saya. Tapi ya itu tadi, kalau memang terjadi penolakan, ya kolaborasi harus dilakukan. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya tutup pembahasan ini. Jadi inti dari semua pemaparan ini adalah memulai dari diri sendiri, dari lingkungan terkecil, membiasakan secara konsisten. Apabila kebiasaan dan disiplin ini dilakukan secara konsisten, maka akan timbul budaya positif itu. Meskipun tidak dalam jangka waktu yang pendek, jangka waktu yang panjang nanti suatu saat pasti akan terwujud. Kemudian kita sebagai guru juga pasti tidak sempurna. Oleh sebab itu kita tidak boleh menyalahkan siswa. Justru kita mengajak siswa belajar dari kesalahan, karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itulah yang akan menguatkan karakter mereka. Terima kasih, selamat pagi, salam.